Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling para manungsa kabeh iku padha ngaji ya, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kita mendapatkan nikmat, taufik, hidayah, rahmat, barokah. Kita ditakdirkan pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk ngaji bareng, untuk tolabul ilmi, untuk maca Quran angan-angan sak maknani. Kita juga berzikir, kita juga membaca sholawat Nabi, dan kita juga silaturahim lewat udara. Moga-moga ini merupakan amal-amal kita yang diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan semuanya mendapatkan berkah. Sholawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun judul atau apa yang kami sampaikan nanti adalah tentang mukjizat, khususnya sebagian kecil dari mukjizat Al-Quran yang akan
insya Allah akan kami tampilkan. Untuk itu saya minta Ustadz untuk membacakan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 23 dan sekaligus 24, 23 dan 24, dan supaya dibaca terjemahnya. Silakan dekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Silakan dibaca terjemahnya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah suatu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu orang-orang yang benar. Terus fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap rasul, tiap nabi yang diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Allah itu mendapatkan wahyu, dan kalau rasul itu mendapatkan ayat-ayat atau kitab suci. Karena memang untuk mengetahui bagaimana ajaran ataupun agama yang diturunkan oleh Allah itu, maka melalui para rasul dan para nabi. Disebutkan di dalam satu definisi, ad-din wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqulis salimati linaili sa'adatihimud dunyawiyati wal ukhrawiyah. Agama atau syariat yaitu ajaran dari Allah
ajaran yang bangsa ilahi atau dari Allah yang mengendalikan orang-orang yang mempunyai akal sehat agar bisa mendapatkan kebahagiaan sekaligus keselamatan baik di dunia dan kebahagiaan serta keselamatan di akhirat. Dan itu maka melalui para rasul, para nabi. Di antaranya adalah terhadap para rasul, para nabi, dulu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahkan dulu ada Suhufi Ibrahim dan Suhufi Musa, dan kitab yang diturunkan terakhir adalah Al-Quran. Nabinya adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan bahwa ini kitab Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam biwasilati Jibril alaihi salam. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian tertulis dengan terdiri 30 juz, terdiri dari 114 surat yang susunannya dimulai daripada Al-Fatihah. Surat yang ke-114 adalah surat An-Nas. Nah, di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai ajaran dari Allah untuk manusia agar selamat, agar bahagia dunia dan akhirat. Di antara fungsinya lagi adalah Al-Quran itu sebagai mukjizat. Jadi mukjizat ini sebenarnya tidak berbeda dengan mukjizat-mukjizat lain ya. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, beliau mempunyai tongkat yang kemudian ketika dilempar menjadi ular. Beliau mempunyai tongkat ketika beliau beserta Bani Israel yang banyak jumlahnya 500.000 orang nyabrang lautan, yaitu Laut Merah, karena diuber-uber Fir'aun, kemudian dipukulkan ke laut, maka lautan menjadi 12 jalan, dan itu kemudian dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud dan rakyatnya, tapi oleh Allah beliau ditakdirkan tidak terluka, bahkan bajunya pun tidak sampai robek, walaupun dibakarnya itu sampai 3 hari 3 malam. Ini mukjizat. Nabi Isa alaihi salam oleh Allah ditakdirkan untuk bisa menghidupkan orang mati. Jadi nabi-nabi juga begitu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada mukjizatnya. Di antaranya Isra Mi'raj, ya, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha, itu hanya beberapa saat, tidak sampai 1 malam penuh. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ketika suatu saat di tengah-tengah padang pasir, beliau dengan para sahabat jumlahnya ratusan, yang ada hanya daging kambing yang kecil, tapi kemudian dibagikan, yang membagikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tempatnya ditutup oleh Kanjeng Nabi. Semua sahabat yang jumlahnya
ratusan itu, bahkan sekitar 200 itu merasa puas semuanya mendapatkan daging itu. Ini juga termasuk mukjizat juga. Terus bedanya dengan mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, ya, yang dibawa oleh seorang rasul atau seorang nabi sebagai bukti kerasulannya, sebagai bukti bahwa dia diutus oleh Allah dan tidak bisa ditandingi oleh manusia. Nah, bedanya apa dengan mukjizat yang lalu dengan Quran? Mukjizat yang telah saya ceritakan tadi itu sekarang tinggal cerita, tinggal dongengnya. Tapi mukjizat Al-Quran sampai kapanpun akan tetap ada dan tidak berubah, karena memang oleh Allah dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu Al-Quran. Sungguh kami telah menurunkan adzikr alias Al-Quran dan sungguh kami menjaganya. Jadi memang dijaga oleh Allah. Memang caranya menjaga ya macam-macam, tapi yang jelas tidak akan mungkin ada orang yang bisa untuk merubah Al-Quran. Kemudian kalau mukjizat-mukjizat yang tinggal cerita itu orang melihat tanpa berpikir pun itu sudah mengakui bahwa ini hebat ini, dan tidak ada yang bisa melawan. Kalau Al-Quran, orang baru bisa meyakini bahwa dia mukjizat kalau orang ini orang pandai, orang ini orang yang mau berpikir, makin pandai, makin punya ilmu, kemudian mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, dia makin tahu, makin hebat Al-Quran ini dan tidak akan mungkin ditandingi oleh siapapun. Nah, makanya tadi itu dibaca oleh Ustadz, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kata Allah, apabila kalian di dalam keraguan atau ragu-ragu daripada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli, maka datangkan satu surat yang sepadan dengannya. Fa'tu bi suratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah orang-orang yang bisa menolong atau syuhada kamu apabila keraguanmu itu benar. Dan ternyata fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tidak akan mungkin bisa ada orang yang bisa menandingi walaupun hanya satu surat saja. Coba dibaca lagi Ustaz, di surat Al-Isra ayat 88. Surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadza ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ya, dibaca terjemahnya. Ya. Katakanlah, betul. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, ini Qul, itu katakan wahai Nabi, wahai Muhammad itu ya. Memang Al-Quran itu tidak ada wahyu yang dikurangi sendiri oleh beliau, sehingga ada qul ya, tetap dituliskan atau tetap dibacakan, ada qulnya itu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Nabi, itu cuman di terjemah tidak ada disebutkan. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan memang bukan karangan Nabi, juga bukan buatan siapapun, tapi betul-betul Al-Quran itu firman Allah yang sekaligus mukjizat. Orang akan tidak mungkin bisa untuk menandingi seperti itu. Bahkan tadi disebutkan jin dan manusia kumpul untuk kerjasama, tidak akan bisa itu. Nah itu ya. Coba sholawatan dulu San. Baca sholawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi Al-Quran ini memang di samping istimewa ya, juga itu tadi tidak akan mungkin ditandingi. Termasuk juga bagian daripada kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu dibikin mudah oleh Allah untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Sehingga kalau kitab-kitab suci walaupun sama-sama dari Allah diturunkan, itu tidak ada yang bisa menghafalkan itu Alkitab, apakah Taurat, Zabur, apalagi yang sekarang pendeta manapun, orang profesor manapun tidak akan mungkin bisa menghafal Alkitab itu, kecuali satu, yaitu Nabi Uzair. Nah, oleh karena Nabi Uzair ini satu-satunya manusia yang bisa atau mampu menghafalkan kitab Taurat, itu sak dunia itu hanya Nabi Uzair tok. Ya tentu saja kecuali Nabi Musa ya. Maka Nabi Uzair oleh orang Yahudi dikatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Saking ngapali. Tapi Quran, Masya Allah, di Gresik saja itu hampir 1000 yang hafal itu. Untuk guru-guru qiraat itu yang hafal 140 orang itu ya. Nah itu ya. Ini ayatnya yang meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran ini diantara kemukjizatannya adalah mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Di surat Al-Qamar ayat 17 itu walaqad yassarnal Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 17 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi kalau terjemah ini, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini maksudnya adzikr, lidzikri, untuk diingati ya, untuk dihafal. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat. Nah, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, itu ya. Kita ini umat Islam, pokoknya Islam betul itu pasti hafal Quran walaupun Fatihah. Atau kalau tidak ya ditambah kulhu. Mudah sekali itu. Padahal Fatihah itu sulit itu. Ya kecuali yang mungkin yang gak ngerti ya, mungkin Islam apa ya, mungkin gak ngerti apa-apa, gak ada yang ngurui itu. Tapi umumnya itu pasti itu punya hafalan Al-Quran. Dan ternyata memang Al-Quran ini satu-satunya kitab suci, bahkan kitab apapun yang paling banyak dihafal orang, dan itu ngapalnya itu tidak terjemahnya, ngapalnya itu tidak apa ya, susunannya beda, tapi betul-betul hurufnya, harokatnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Jadi mendetail sekali. Itu sudah berjuta orang yang hafal Quran itu. Di Indonesia juga banyak. Di Gresik seperti yang saya katakan tadi sekitar hampir 1000 ya, hampir 1000. Cuman yang guru-guru TPQ qiraat itu ya
140 enggak banyak. Itu pernah saya lombakan itu, ternyata banyak yang tidak mau ikut karena oleh kiainya enggak boleh ikut lomba. Ya enggak apa-apa. Nah itu Masya Allah, itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah dulu ada orang yang ingin bukan ingin, sudah terjadi itu, merubah, menambah, mengurangi isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Dulu ada seorang gubernur jenderal Jawa namanya Van der Plas. Ini saya cerita dari Kiai Syukri Ghazali langsung. Beliau adalah dulu Al-Maghfur lah ya, dulu ketua MUI setelah Buya Hamka itu ya, waktu itu ya, ketua MUI. Ada seorang Belanda, gubernur jenderal Jawa, namanya Van der Plas. Itu sering datang ke kiai, datang ke pondok-pondok. Jadi dia ini oleh orang-orang dianggap hafal Quran, dianggap Islam gitu, tapi ya pura-pura rupanya ya. Nah ternyata suatu ketika si Van der Plas ini mencetak dan menerbitkan Al-Quran Van der Plas. Nah itu dibagikan gratis ke pondok-pondok, ke kiai-kiai, ya konangan itu bang. Walaupun kiai tidak hafal 100% Al-Quran saja tahu kalau ada tambahan, ada pengurangan itu. Ya, itu bahaya sekali dulu. Menurut satu kiai, contohnya begini. Misalnya di surat Al-Ma'un ya. Di surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Nah, itu kan. Jadi dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah ini fawailul lil musallin. Terus tidak diteruskan. Ayatnya itu berhenti sampai di situ. Padahal itu fawailul lil musallin, kalau kiai-kiai Jawa dulu yang sepuh-sepuh itu memaknai neraka wel kanggone wong-wong sing salat. Atau kalau yang terjemah celakalah bagi orang-orang yang salat, dan tidak diteruskan. Nah kan bahaya itu, ojo salat bahaya itu. Padahal harus diteruskan. Nah itu fawailul lil musallin. Terusnya alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah itu celakalah atau neraka wel lah bagi orang-orang sholat, yang sholat alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Lalai itu ya bisa kadang sholat sembahyang kober itu atau kalau para ahli tasawuf mengatakan orang tidak bisa khusyuk ketika sholat. Nah, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, yang mereka itu riak di dalam sholatnya. Jadi hanya kepingin diakui oleh manusia atau dipuji oleh orang. Itu yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya konangan wong gampang gitu. Saya aja tahu itu kurang. Akhirnya oleh para kiai itu ditarik, dicari, akhirnya dikumpulkan. Ya enggak tahu itu mungkin satu gerobak begitu, banyak itu. Dibawa ke Jakarta, kemudian dibakar itu di lapangan Ikada. Saya tahu lapangan Ikada itu. Konon lah ke lapangan Ikada itu sekarang menjadi Monas itu.
Monas itu. Dulu Bung Karno juga pernah pidato di sana, dibakar di sana. Ya alhamdulillah gitu. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah. Ada yang ini menyaingi Quran, katanya juga dapat wahyu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi mau menyaingi ini surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya itu. Terus saya juga mendapatkan keturunan dari Tuhan, dari Allah, surat Al-Fil, surat gajah. Cuman bunyinya lain. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu jismun kabir walahu khurtun tawil, dan seterusnya itu. Gajah, apakah binatang gajah? Binatang gajah adalah binatang yang badannya besar, matanya kecil, telinganya lebar. Apanya ini? Ini loh, hidungnya. Jadi akhirnya rupanya orang tertawa itu. Tapi ada juga yang percaya, itu ada juga, sehingga ditumpas itu karena memang ngelawan ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu rupanya menjadi syairnya atau puisinya anak TK itu ya. Gajah, apakah binatang gajah? Binatang gajah adalah binatang yang perutnya besar, telinganya lebar, matanya kecil, punya hidungnya iya. Buntutnya kecil. Jadi kan ketahuan gampang sekali itu. Coba dibaca Ustaz. Surat Al-Furqan ayat 53. Al-Furqan ayat 53. Tadi bukan Al-Qamar ya tadi ya. Sekarang Al-Furqan ayat 53. Ya. 53 apa? Iya 53, betul. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Coba dibaca lagi. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Coba diartikan. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Iya. Ayat 53 ya. Jadi kan orang tadinya kan tidak tahu ya bahwa ada laut yang
berdampingan itu beda. Yang satu lebih asin, yang satu tawar. Jadi itu ada laut Laut Pasifik bertemu dengan Laut Atlantik ya. Itu ternyata gak podo itu, padahal itu panjang luas sekali itu. Maka itu sudah dibacakan Al-Quran oleh Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi kan tidak pernah ke laut itu tadi. Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir alias berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara dia ini, Allah ini, antara keduanya dinding. Barzakh itu dinding ya, dan batas yang tidak tembus. Nah, ini 1500 tahun yang lalu ayat ini turun, dan orang nggak ngerti itu kalau ada lautan atau samudera yang berdampingan, yang sana sangat tawar dan dingin, yang satunya sangat asin dan pahit, dan tidak pernah campur, terus jejer gitu, karena memang oleh Allah ternyata diberikan barzakh itu Nah, orang baru-baru ini baru tahu, oh ini ada kok cocok dengan Quran ya, Insya Allah gitu. Jadi lautan Pasifik dengan lautan Atlantik ya. Aku ya gak tahu rono ya, cuman saya percaya, yakin kan ada itu. Kalau sampean kesini ya keliling dunia ya coba aja, dan itu betul adanya, Insya Allah itu begitu. Itu menunjukkan bahwa memang Quran itu bukan karangan orang, betul-betul, bahkan bukan karangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga bukan karangan malaikat Jibril. Memang firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril hanya dilalui ya, wasilah saja. Ya begitu. Saya tuh pernah membaca di bukunya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar ya, di India dulu ya, antara India Pakistan dulu kan masih jadi satu India. Itu ada orang Belanda, orang Inggris ya, namanya Master Brown gitu ya tulisannya, mungkin ya bacaannya Mr. Brown gitu ya. Itu suka pingin membaca ya apa sih kitabnya orang Islam itu gitu ya, kitabnya orang Islam itu apa. Al-Quran dibaca, kan sudah ada itu yang terjemah bahasa Inggris itu sudah ada waktu itu. Dia membaca kok, di Quran ini banyak diketengahkan tentang lautan, tentang kapal-kapal yang lewat di lautan. Terus di sana juga ada semacam tambang-tambang gitu. Akhirnya Mr. Brown ini penasaran. Kan dia rupanya di India sana, sekarang menjadi Pakistan itu. Dicari orang Islam. Kebetulan ada tukang nyapu itu. Jadi orang zaman agama apa? Islam, Muslim. Bisa baca Quran, bisa. Nabinya siapa? Nabi Muhammad ya.
Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ditanya bukan kiai, bukan ustadz, ditanya malah tukang sabu-sabu aja. Apakah Muhammad itu bertempat tinggalnya di pantai? Apakah Muhammad itu bertempat tinggalnya di pantai? Oh enggak, jauh, dia di Madinah, jauh dari lautan jauh. Waduh, ini berarti ya betul kalau gitu. Ini bukan karangan Muhammad. Muhammad tidak pernah ke ini. Ya, seperti tadi itu kan Kanjeng Nabi tidak tahu kalau di lautan itu ada dua laut yang berbeda rasa. Berbeda, yang satu rasanya pahit, pahit, asin, terlalu asin, saking asinnya sampai pahit, tapi yang di sisihnya itu tawar dan segar. Ternyata yang satu laut Atlantik perbatasan dengan laut Pasifik, Masya Allah. Ini memang seperti itu. Ada lagi orang, saya baca juga, ini saya tidak tahu sendiri nih, tapi saya yakin benar. Miss Taylor, tidak tahu kok Taylor itu apa, tukang jahit ya. Miss Taylor itu ya juga. Jadi orang-orang itu mulai banyak yang nyoba kepingin tahu apa sih isinya Quran itu. Ternyata dia tertawa. Karena apa? Karena ternyata banyak kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mirip atau yang sama. Di sana innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sana innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi sedikit-sedikit begitu sama, agak kesamaan. Afuwang qadira kan enggak jauh ya. Sami'un alim dan seterusnya itu. Tertawa dia. Lama-lama dibaca terus, akhirnya serius loh, kok jadi mantep, jadi enak gini gitu ya. Jadi rupanya menurut buku yang saya baca itu, si Miss Taylor ini kok akhirnya mengakui kebenaran Al-Quran. Ada lagi orang Amerika, ini saya baca di koran dulu itu ya, koran lama ini. Ada orang Amerika ahli estetika, dia juga tertawa ketika membaca Quran, misalnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan sorga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Terus banyak kan ayat-ayat seperti itu. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di bawahnya ada sungai-sungai. Wah, dia tertawa. Ini ngarang ini. Ini berarti Quran ini hanya memberikan iming-iming, bahasa Indonesia iming-iming kepada orang-orang Timur Tengah ini, orang-orang padang pasir, karena di sana ndak ada air, ndak ada sungai. Kalau di kita ndak cocok ini. Akhirnya dia kemudian merancang, karena dia ahli estetika, membuat taman yang indah, rancangannya bagaimana begitu. Ternyata akhirnya didapatkan bahwa satu taman yang paling indah pun, satu taman yang paling bagus pun, kalau di bawahnya tidak ada sungai-sungai yang mengalir, tidak akan menjadi taman yang indah, betul, sempurna. Akhirnya dia, wah hebat Quran. Jadi kan tadinya tertawai, buju ini Quran ini hanya untuk memberikan ini kepada orang-orang yang di padang pasir. Ternyata enggak. Taman, jannat itu taman itu. Taman yang seindah apapun, yang kalau di bawahnya tidak ada
sungai-sungai yang mengalir, maka tidak akan sempurna keindahannya. Wah, begitu. Insyaallah gitu ya. Coba dibaca lagi Ustadz. Surat Yunus ayat 92 sampai 90 sampai 92. Nah. Surat Yunus ya. Yunus 90 ya. Wajawazna bi bani Israila. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudahu bagyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Coba itu dibaca dulu terjemahnya, nanti baru diteruskan ayat berikut. Ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut, kemudian Fir'aun dan kami ulangi lagi, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Coba diteruskan ayat Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Teruskan. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Iya. Jadi begini nih, suatu ketika tahun berapa itu ya, tahun 60-an lah, ada seseorang namanya Maurice Doktor ya, Dr. Maurice Busaila. Ini orang Perancis, tentu saja agamanya bukan agama Islam, dia beragama Yahudi. Dan suatu ketika dia ini ikut menyelidiki muminya Fir'aun yang dulu tenggelam, Di antaranya di dalam kitab Taurat lah,
yang sekaligus di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Fir'aun itu tenggelam di tengah-tengah Laut Merah. Tapi kemudian kok bisa sampai di Mesir yang ternyata muminya itu paling sempurna dibanding dengan mumi-mumi Fir'aun yang lain. Jadi ini mumi yang zamannya Nabi Musa itu. Dilihat, selidiki, ternyata mengandung ini betul-betul tenggelam itu di lautan. Karena apa? Itu mengandung garam. Jadi mengandung garam di mana-mana yang betul-betul bukan karangan orang, betul-betul tenggelam. Nah, tapi masih belum tahu jawabannya, kok bisa begitu, ya. Nah, suatu ketika sekitar tahun 70-an, sebelum tahun 70-an, itu Dr. Maurice Bucaille ini diminta untuk menjadi dokter, bukan 60 berapa gitu ya, pribadi Raja Faisal. Nah, di sini bertemu dengan seorang dokter dari Mesir yang beragama Islam. Akhirnya itu tadi diteruskan. Kenapa kok mumi Fir'aun itu betul-betul tadinya kok tenggelam di lautan, kok kemudian masih tetap utuh, ya, bahkan lebih sempurna dibanding dengan mumi yang lain. Buktinya pada saat itu mengandung garam. Akhirnya diselidiki, kok bisa ya begitu ya, padahal di dalam kitab suci Tauratnya itu hanya tenggelam begitu saja, hanya tenggelam begitu saja. Terus menjadi pertanyaan, rupanya dokter Mesir itu ngerti itu. Ini kalau di dalam Quran katanya begitu, di dalam Quran tidak hanya itu. Di Quran ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini, jadi setelah magep itu Fir'aun kan tobat lah, maksudnya saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi jadi dari Tuhan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Diteruskan oleh Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka hari ini, hari tenggelamnya Fir'aun maksudnya, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, jadi dokter Mesir itu membacakan ayat ini. Oh, jadi sampai begitu ya. Rupanya Al-Quran ini jelas itu. Kalau di kitab-kitab lain disebutkan ya tenggelam gitu saja. Tapi di ini malah disebutkan badan Fir'aun itu diabadikan agar nanti menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Ternyata akhirnya si Dr. Maurice Bucaille ini mendapatkan hidayah, yaitu mengucapkan kebenaran Islam, syahadat. Dan kemudian beliau, ya syahadatnya karena itu tahu bahwa ini hebat ini. Beliau kepingin mendalami terus Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab selama 6 bulan. Pinter, namanya orang cerdas ya. Kalau saya ini mulai kelas 1 ibtidaiyah itu sudah mulai belajar abatasa, bahasa Arab. Tapi sampai sekarang bahasa Arab tidak 100% ini. Masih gelodak-geladuk. Tapi Maurice Bucaille 6 bulan itu bisa. Akhirnya diselidiki yang ada di dalam Al-Quran itu, ternyata
ayat-ayatnya itu sangat mengagumkan, dan memang dia yakin bahwa semuanya itu tidak ada campur tangan dari manusia, memang firman Allah sebagai mukjizat. Sehingga beliau kemudian menulis satu buku atau satu kitab yang itu bahasa Perancis itu, kemudian dibahasa atau diterjemah dengan bahasa Indonesia oleh Profesor Rosyidi ya, dengan judul Bible, Quran dan Sains Modern. Jadi Bible, Al-Quran dan Sains Modern, Masya Allah. Itu saya pernah baca itu, saya pinjam tapi dulu, sekarang ini perlu dicari itu. Jadi memang hebat Al-Quran itu. Jadi dengan Bible ada, dengan ilmu pengetahuan modern juga. Ilmu pengetahuan ini kan teori, jadi ada yang bisa berubah, tapi Al-Quran mantap sekali itu. Sehingga Dr. Maurice Bucaille ini bukunya itu banyak dicari orang. Itu diantara mukjizat Al-Quran. Yang agak baru-baru ini ada seorang dokter tapi berkebangsaan Mesir, namanya Dr. Rashad Khalifah. Beliau penasaran dengan satu ayat di dalam surah Al-Muddathir yang menyebutkan alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Jadi ini ceritanya di dalam surat Al-Muddathir ini, para ahli tafsir itu kebanyakan mengatakan bahwa neraka itu penjaganya ada 19 malaikat. Tapi Dr. Rashad Khalifah beliau masih penasaran, mesti ini ada angka yang misterius ini. Akhirnya beliau kurban. Ini harus diselidiki, dibaca. Masih tidak bisa, Al-Quran itu dibaca ya masih belum bisa ini memberikan kesimpulan. Akhirnya beliau nyewa komputer dari Amerika yang pada saat itu tahun 60-an juga ya, yang paling canggih dan bayarnya mahal itu. Kemudian ayat-ayat yang di Al-Quran ini di komputer, dan ternyata memang terbukti bahwa ayat Al-Quran itu terdiri daripada 19 yang misterius, gitu ya. Di antaranya ini Bismillahirrahmanirrahim, itu hurufnya 19 ternyata. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, loh, 19 pas. Demikian juga ketika membaca Iqra. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan secara gradual, sedikit demi sedikit. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, langsung dari malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Dan herannya itu kok sampai ini Allamal insana ma lam ya'lam saja. Ternyata ketika dihitung kalimatnya itu terdiri daripada 19 kalimat. Tapi yang besar-besar itu ya, wawu itu tidak masuk itu, 19. Nah kemudian ketika diteruskan sampai selesai wasjud waqtarib, kan begitu ya akhirnya ya, itu dihitung surat Al-Alaq atau Iqra itu terdiri daripada 19 ayat. Demikian juga Al-Quran itu terdiri daripada 114 surat, itu bisa habis dibagi 19.
dibagi dengan angka 19. Ada kaf ha ya ain sad. Ya, yang dilihat itu shadnya tok. Ada yang alif lam mim sad. Ada yang sad. Itu sekian ratus, itu juga bisa dibagi dengan angka 19. Jadi misalnya kok Al-Quran itu terdiri daripada 115 surat, itu tidak akan mungkin bisa dibagi dengan 19. Coba serba 19 saja. Itu ada itu. Coba sampean klik di Google itu ya, tentang apa penemuan Dr. Rashid Khalifah ya, tentang angka 19 di Quran itu. Akhirnya kata beliau, Dr. Rashid Khalifah, ini ada kesimpulan baru. Kesimpulannya apa? Seandainya itu tidak akan mungkin ini, ada orang yang bisa membuat susunan yang sepadan dengan Al-Quran, apakah isinya, apa susunannya, itu tidak akan mungkin. Saya ulang, tidak akan mungkin yang membikin serba 19. Ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Masya Allah. Ya, kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo sakwernane, maca Quran angan-angan sak maknane. Kaping pindho wong kang soleh kumpulana, kaping telu salat wengi lakonana, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine lamun bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Maka Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu
warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.